Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga yang lagi nonton video ini dalam keadaan sehat, happy, uangnya banyak, amin. Balik lagi bareng kita di channel KS Abitur. Dan ya, kita masih di edisi spesial KS Abitur Goes to Dieng 2026. Edisi jalan-jalan, edisi capek-capek tapi seneng, dan juga edisi dingin-dinginan. Di channel KS Abitur ini kita akan bahas banyak banget soal trip, eksplorasi wisata, jalan-jalan rame-rame kayak gitu, mulai dari yang santai sampai yang bisa bikin kamu ngos-ngosan juga ada. So, buat kalian yang baru mampir pertama kali ke channel ini, jangan lupa buat subscribe channel KS Abitur, like juga videonya, dan komen sebanyak-banyaknya. Tinggalin jejak biar kita tahu kalian udah nonton video yang apa aja, dan tentunya biar channel KS Abitur ini makin berkembang. Di perjalanan KS Abitur Goes to Dieng 2026 ini, sebelumnya kita juga udah explore beberapa destinasi nih guys. Yang pertama, kita kemarin mampir ke Kompleks Candi Arjuna. Suasananya yang tenang, dingin khas Dieng, dan kompleks candi yang tertata rapi, luas, serta view pegunungan atau dataran tinggi yang cakep banget. Buat kalian yang suka tempat bersejarah tapi tetap punya suasana yang enak buat jalan-jalan santai, chill aja bro, kayak gitu, Candi Arjuna ini menurutku cocok banget. Kalau kalian belum tonton videonya, langsung aja cek di video sebelumnya, tentu aja di channel KS Abitur, biar tahu gimana suasananya dan juga explore kita di sana. Dan setelah dari Candi Arjuna, kita juga lanjut ke Kawah Sikidang. Kalau yang ini sih suasananya udah beda lagi ya. Dan by the way, untuk tiket dari Candi Arjuna itu bisa langsung aja kalian pakai untuk masuk ke Kawah Sikidang. Jadi udah semacam kayak tiket terusan gitu ya. Di sini menurutku lebih asik lagi karena kita bisa lihat peristiwa alam benar-benar di depan mata. Masih ada asap dari kawah yang kelihatan jelas banget, terus kita bisa nyium bau belerang. Tapi tenang aja, nggak perlu yang ngerasa gimana-gimana, takut nggak kelihatan jalannya dan lain sebagainya, karena di sini udah ada jembatannya atau jalan papan kayu kayak gitu untuk menuju mengelilingi area Kawah Sikidang menuju keluar. Jadi teman-teman nggak usah bingung, nggak perlu khawatir lagi. Nah ini nih, di tengah-tengah explore Kawah Sikidang kemarin, kalau kalian ingat yang udah nonton, sempat ada kejadian yang lumayan bikin geleng-geleng kepala. Wah, kejadian apa tuh kak? Kejadian apa tuh kak? Nah, buat kalian yang penasaran dan belum nonton, wajib banget cek video sebelumnya, karena momen-momen yang kayak gini nih kadang malah bikin perjalanan semakin berkesan. Oke guys, sekarang kita lanjut ya. Tapi sebelum masuk ke inti atau ke spotnya, coba tebak dulu, menurut kalian setelah ini KS Abitur Goes to Dieng 2026 bakal lanjut ke mana lagi? Tentu aja sih masih seputaran Dieng ya. Tulis tebakan kalian di kolom komentar dan pastikan kalian ikutin terus videonya, karena perjalanan kita di edisi ini masih panjang dan pastinya seru banget. Ngomong-ngomong soal perjalanan, sedikit flashback dulu ya guys. Kita berangkat dari Jepara, Jawa Tengah ke Dieng itu lewat tol tentu aja, dan total perjalanannya kurang lebih sekitar 5 jaman. Untuk keberangkatan kita atur sedemikian rupa biar sampai di Dieng itu kondisinya masih enak buat explore. Tapi ya balik lagi, namanya perjalanan, apalagi cuaca belakangan ini juga gak bisa ditebakkan ya. Tadinya cerah, nanti beberapa menit hujan, habis hujan terang lagi. Jadi benar-benar harus siap apa aja di jalan.
Jadi buat kalian yang lagi nonton nih, nikmatin aja perjalanannya, view-nya bareng kita di jalan tol sampai nanti kita tiba di spot-spot wisata Dieng. Dengan kondisi yang kayak gitu malah bikin perjalanan makin berasa nggak sih? Kan nggak cuma soal sampai tujuan, tapi juga ada proses di jalannya kayak gitu, jadi akan kerasa lebih seru gitu. Pokoknya sih ya, ikutin terus perjalanan KSIP Tour Goes to Dieng 2026. Karena di sini kita bakal lanjut explore dan masih banyak cerita seru yang bakal kita share buat kamu. Jadi gas, kita lanjut perjalanan kita. Iya, nggak kerasa nih kita udah sampai di tempat foto paling ikonik Dieng, Banjarnegara. Ini sebenarnya kita sampai di Dieng itu dini hari, terus kita cari homestay yang dekat-dekat sini aja sih. Naruh barang-barang dan lain sebagainya, persiapan dan lain sebagainya. Terus karena melihat cuaca yang kayaknya pas nih momennya nih, terang, ada cahaya matahari. Akhirnya kita explore ke sekeliling tempat foto paling ikonik tadi, ke apa nyebutnya ya, tugunya ya, tugu ikon Dieng Banjarnegara tadi. Kita jalan-jalan deh di sini, explore sekelilingnya dulu. Terus karena pas banget sama sinar matahari yang menyorot ke arah sini pokoknya, jadi kelihatannya cantik banget. Nah ini itu ternyata adalah sebuah cagar budaya. Isinya apa aja, kayak apa, mari kita lihat. Ini bisa kalian lihat ya, situs Gangsiran Aswatama merupakan situs saluran air kuno peninggalan era Hindu-Buddha di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Menurut informasi, saluran air ini berfungsi untuk mengeringkan area candi dari genangan air dan juga tentunya sebagai jalur air. Di dekat situs tadi ada kompleks Candi Setyaki yang dibangun pada abad 8-9 Masehi dan merupakan kompleks percandian agama Hindu. Uniknya, candi ini hanya terdiri dari satu candi induk, tidak ada candi perwara seperti situs candi yang lainnya. Tada! Akhirnya ya, kita udah sampai di destinasi utama dari yang utama. Prioritas dari yang prioritas, ya, Ratapan Angin Dieng. Ratapan angin ini dari kompleks Candi Arjuna. Jaraknya sih deket ya, kurang lebih cuma sekitar 7 menitan aja naik mobil. Kalau mungkin kalian naik naik motor bakal lebih cepet sih. Kebetulan banget pas sampai sini tuh cuacanya kurang bersahabat. Ya agak sedih karena pasti banyak view cakep yang terlewatkan. But udah kepalang tanggung nih, dan mumpung masih sekedar gerimis aja, so kita gas explore-nya. Sedikit catatan karena di sini tuh jalannya bebatuan. Kalau hujan kan udah pasti licin, jadi teman-teman harus banget untuk hati-hati. Jangan lari-larian, jangan buru-buru, dan nikmatin aja, enjoy, santai, aman. Sebelum masuk tentu aja ini kita beli tiketnya dulu. Untuk harganya sekitar 10 ribuan aja per orang ya. Di sebelah kirinya, ya pokoknya di samping loketnya itu ada denah dan juga papan informasi tempat wisata Batu Pandang Ratapan Angin. Kalian bisa baca, dipahami baik-baik biar nanti nggak kebingungan nih waktu explore di Ratapan Angin. Ngomong-ngomong nih, untuk tiket 10.000 itu hanya berlaku buat masuk kawasan objek wisata Ratapan Angin aja ya teman-teman.
Sementara itu nanti ada beberapa spot foto di dalam kawasan Batu Pandang Ratapan Angin ini yang berbayar. Jadi teman-teman harus membayar lagi nanti untuk bisa berfoto di sana. Kalau ini nih spot foto yang pertama itu di gazebo utama ya. Ini gazebo utama dari Batu Pandang Ratapan Angin. Dari sini seharusnya kita bisa lihat telaga warna yang jernih. Cuman karena kabutnya tebel, cuacanya juga kurang bersahabat dan anginnya tuh kencang banget. Jadinya ya mohon maaf banget nih teman-teman, kurang maksimal kita ambil visualnya. Tapi tenang aja, kita tetap bisa kasih gambaran kok kalau Ratapan Angin ini worth it banget buat kalian kunjungi. Ini karena hujannya semakin deras, anginnya semakin kencang, kita jadinya nggak bisa lanjut buat naik ke atas karena anginnya benar-benar sekencang itu woi. Tapi nggak apa-apa, kita explore di sekeliling sini aja ya, di area utama ini. Wah, ini sayang banget sih, harusnya kita bisa explore lagi lebih ke atas lagi biar bisa lihat view yang maksimal. Cuman karena kondisinya seperti ini dan kita tidak mau membahayakan diri sendiri tentunya, oke, kita explore-nya di sekitaran gazebo utamanya aja, di sekitar warung sini. Tapi view-nya udah nggak kalah cakep kok, kalian bisa lihat sendiri tuh. Apalagi ini kalau nggak kabut udah pasti telaga warnanya bakal kelihatan cantik gitu gak sih? Coba teman-teman yang udah datang ke sini pas cuacanya bagus bisa banget komen-komen ya. Harusnya yang paling ikonik itu kan ada pohon jodoh ya, cuman karena cuaca atau kondisinya yang kayak gini, jadi mungkin next time kita bakal explore di Ratapan Angin lagi. Lumayan sedih ya karena belum bisa dapat view yang cakep waktu di Ratapan Angin. Semoga next time semesta mendukung biar bisa explore lebih lagi di sana ya. Tapi nggak apa-apa banget. Yang penting tuh ini nih, jangan sampai ketinggalan. Yuk, beli oleh-oleh khas Dieng di Sairah tentunya. Sairah ini tuh salah satu tempat yang paling sering dikunjungi wisatawan ketika sedang mencari oleh-oleh khas Dieng. Di sini tuh selain tokonya yang bersih, tentu aja produk-produknya itu ditata dengan rapi. Jadi pengunjung nggak akan bingung kalau mau cari sesuatu. Nah, produk yang paling ikonik tentu aja Karika. Di Sairah, Karika tersedia dalam berbagai merek dan juga kemasan. Ada yang cup kecil, ada juga yang kemasan besar. Selain Karika, di sini juga ada Purwacang atau tanaman herbal khas dataran tinggi Dieng. Biasanya sih tersedia dalam bentuk serbuk, kapsul, atau minuman instan gitu. Dan ini juga banyak dicari sama wisatawan. Nggak cuma itu aja, Sairah juga menyediakan berbagai makanan ringan khas daerah, mulai dari keripik kentang Dieng, keripik jamur, aneka snack lokal, sampai jajanan tradisional yang cocok banget buat teman perjalanan pulang. Nah, kalau yang mau cari oleh-oleh non makanan, di Sairah juga tersedia souvenir khas Dieng. Ada kaos bertema Dieng, ada jaket-jaket tebal, gantungan kunci, aksesoris, hingga pernak-pernik dengan desain lokal. Cocok banget ya kan buat kenang-kenangan atau buah tangan untuk teman-teman, keluarga, saudara, siapapun yang kalian mau kasih. Soal harganya nih, di Sairah terbilang cukup bersahabat dan transparan banget. Harganya tertera jelas, jadi kamu bisa menyesuaikan dengan budget tanpa takut kaget nanti waktu di kasir. Sairah ini cocok banget buat semua tipe wisatawan yang mau belanja cepat, mau belanja banyak buat rombongan, atau sekedar lihat-lihat sambil istirahat aja juga bisa. Jadi kalau kamu lagi liburan ke Dieng dan bingung mau beli oleh-oleh di mana, Sairah pusat oleh-oleh khas Dieng bisa jadi pilihan paling aman. Udah lengkap
nyaman, dan pastinya khas Dieng banget. Kalau ini saatnya ngiklan. Kalau kalian pengen liburan tapi nggak mau ribet, nggak mau mikir rute, nggak mau pusing soal transport, pokoknya cuma pengen tinggal berangkat aja, enjoy the moment, udah nggak perlu ragu lagi, langsung aja hubungi KSAB Tour. Kalian tinggal tentuin mau kemana, mau berangkat kapan, dan mau konsep liburan yang kayak gimana. Semuanya bisa kami bantu. Mulai dari perjalanan, penginapan, sampai itinerary yang disesuaikan sama kebutuhan kalian semuanya. All in pokoknya. Dengan berbagai pilihan armada, kamu mau jalan santai, trip rame-rame bareng keluarga, temen, komunitas, atau bahkan trip private juga bisa. Yang penting kalian bisa nikmatin perjalanan tanpa harus capek mikirin teknis. Karena KSAB Tour paham banget nih kalau tujuan liburan itu nggak cuma sampai di tempat aja, tapi juga untuk menikmati prosesnya. Nggak perlu takut soal komunikasi, tinggal hubungi aja admin KSAB Tour, udah pasti ramah, responsif, 24 jam ready. Bareng KSAB Tour, kalian nggak perlu nunggu rame dulu, nggak perlu nunggu ada open trip, dan nggak perlu ragu buat tanya. Kalau masih bingung, tanya aja atau konsultasi pun bisa. Jadi daripada cuma nonton dan bilang pengen kesana deh besok, pengen kesana deh minggu depan, pengen ke situ juga tahun depan, mending langsung direalisasikan aja bareng KSAB Tour. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Bye-bye.